Oke Mas, ini buat banget. Kembali ke lab. Lanjut pertanyaan tadi nih Mbak Tianan. Gimana cerita karena santet Mbak Tianan menjadi berperilaku aneh seperti Pepi nih, monggo. Saya tidak tahu kalau saya disantet, cuman badan saya panas. Saya pikir karena saya kecapean mau nikah besok karena kan banyak aktivitas. Tapi kakak saya paranormal melihat bahwa oh kamu diserang, lalu diobatin di ruqyah gitu. Jadi santet itu maaf saya memperkirakan gitu kan, memasukkan makhluk jahat ke dalam tubuh, apa itu siluman, harimau, monyet atau apapun. Nah, ketika dikeluarkan dia akan menunjukkan siapa makhluk itu. Jadi saya berperilaku seperti itu. Jadi orang yang melihatnya nangis, ketawa, lucu juga, kasihan, loncatnya, jadi ngelawan tuh, nendang, teriak-teriak gitu. Saya sadar, tapi saya nggak bisa berbuat apa, mereka yang masain. Jadi semua Ragunan Mbak gitu. Dimasukin Ragunan, iya betul. Tapi MG-nya ya Mas. Kayak jerapah gitu. Enggak juga. Mereka yang jahat-jahat kebanyakan harimau, ular gitu kan. Tahun berapa itu Mbak? 98. 98. Iya. Terus sampai ketahuannya tuh kayak gimana Mbak? Ya udah selesai, capek kan 3 jam baru sembuh, baru udah bersih gitu kan, udah nggak ada gerakan, udah bersih. Ya udah selesai, saya juga nggak seujuan lah, udahlah besok tetap pernikahan dilangsungkan. Luar biasa. Keluar benda-benda aneh dan asing juga nggak dalam tubuh Mbak Tiana? Itu santet level selanjutnya Mas. Jadi santet itu yang ringan, berat, sangat berat. Saya mengalami semuanya. Ada kelas-kelas? Ada kelasnya. Jadi maaf, tekniknya kayaknya seperti itu sama dengan teknik susuk gitu kan, masukin benda ke dalam tubuh tanpa dilukai. Kalau santet karena untuk mematikan, jadi benda-benda berbahaya yang dimasukkan dan makhluk-makhluk yang berbahaya yang dimasukkan. Balik ke lab. Mbak Tiana, kabarnya walau sudah ke paranormal dan ke parabola, sampai ke para hadirin sekalian, Mbak ini tetap belum bisa sembuh 100% dan masih terus mendapat serangan. Please tell me the story, Mbak. Itu 2006. Jadi tahun 2000 saya kenal lagi, sembuh 2 tahun. 2006 masuk banyak sekali sampai sekarang. Tapi udah diperpeli dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Ya saya bukan paranormal aja, masuk pesantren pun saya lakukan Mas. Ya balik lagi, mungkin salah satu tameng kenapa sekarang lain udah lewat kali ya. Ya berbuat baik itu mungkin salah satunya. Luar biasa. Kembali ke lab untuk Mbak Tiana lah. Jenis santet yang merasuki tubuh Mbak Tiana itu seperti apa dan apa efek pada kesehatan Mbak Tiana? Jenisnya ya seperti tadi, ada bisa makhluk, bisa benda-benda berbahaya gitu kan. Efeknya makhluk itu saya kalau pengobatannya tidak tuntas dan tidak berhasil, saya lumpuh selama 3 hari. Kalau benda itu bisa masuk ke kaki, saya nggak bisa jalan. Lalu udah diambil baru bisa jalan. Terakhir bulan kemarin saya nggak bisa nelen. Saya pikir mau flu gitu kan. Ternyata tambah lama tambah sakit kesini dan nggak panas dingin. Ya saya berobat. Saya punya langganan minum Bani Sulaiman 3 juta itu ditarik, pecahan kaca diambil pakai botol. Iya, ini ada. Nggak ada kalau udah bersih Pak. Betul Mas. Udah nggak ada ya Mbak. Itu nggak hanya dalam menit kok. Dia bersihin udah hilang. Tapi sobekannya ada, di saya foto untuk bahwa betul itu santet itu ada. Setiap pengobatan pun saya videokan. Setiap pengobatan di video. Silakan, ini ada gentong ini mau. Katain gentong megayung. Gini Mbak. Mungkin Mbak pernah bertanya ke yang tahu ya tentang seluk-beluk ini, kenapa Mbak sangat mudah sekali diserang gitu loh Mbak? Kenapa? Penyebabnya apa? Saya tidak tahu kenapa, tapi istinya bahwa kita tidak bisa lepas dari kodrat dan iradat takdir ya. Saya juga tidak mau, siapa sih yang mau seperti ini gitu kan. Kenapa sih nikah harusnya kebahagiaan, tapi kok horor kehidupan yang mengerikan yang saya dapatkan. Tapi saya juga kembali positifnya, Allah telah memberikan kehidupan, saya
survive terus, tidak gila, tidak bunuh diri. Saya udah kehilangan semua tatanan kehidupan, rumah tangga hancur, bisnis bangkrut. Tapi ya saya juga Udah belum? Belum beres ya, Oh ya, terus. ya kenapa begitu mudah? Karena ternyata yang masuk pun levelnya ringan, berat, dan sangat berat. Pernah konsultasi nggak penyebabnya kenapa? Ya, saya sampai bahwa setiap Tuhan tuh adil, setiap kejahatan akan meninggalkan jejak. Selalu tahu. Tapi intinya bahwa ini ada yang ingin menghancurkan rumah tangga saya, tapi tidak berhasil. Jadi terobsesi gitu loh. Kenapa sih kok kalau orang yang nggak punya ilmu dia ngirim sesuatu selesai, tapi Pak Nyo kenapa sih ilmu gue, dia connect ngobrol dengan gurunya, lu goblok bertahun-tahun nggak bisa. Jadi terobsesi karena punya ilmunya. Semua itu saya rekam, setiap pengobatan ada batin yang, jadi saya diruqyah. Saking bingung kenapa nggak sembuh-sembuh, dipanggil batin dukunnya, panggil, dimasukin ke badan saya, ada videonya. Oh iya, saya juga digituin sih. Ya, jadi panggil siapa yang melakukan, selalu menunjuk itu. Jadi setiap kejahatan akan meninggalkan jejak. Jadi ada yang white magic yang bisa deteksi. Tapi ya balik lagi kan susah dibuktikan. Saya telepon, saya maki-maki juga dia tutup aja. Begitu. Tapi intinya bukan, tapi memang takdir lagi mudah, tapi nggak mati-mati juga kan. Ini maaf nih Mbak, ini pertanyaan tapi korelasi dengan pertanyaan ini. Maaf nih ya, itu suaminya Mbak itu punya pacar atau mungkin milik orang lain? Atau? Enggak, saya nikah sama duda. Diindikasikan bekas istrinya adalah paranormal. Cewek ngelawan cewek ya Mbak berarti ya? Iya. Dia ingin menghancurkan rumah tangga, ya satunya saya harus dieliminasi gitu loh. Tapi nggak hilang-hilang, nggak mati-mati juga. Hanya eliminasi. Tapi itu masih suami istri atau sudah pisah? Ya, akhirnya saya pisah, nggak kuat juga ya. Terus diteror, perkawinan kan harusnya bahagia. Kembali ke masih untuk Mbak Tiana ini sangat menarik sekali nih, inspiring juga ini karena pengalaman itu bahasa Inggrisnya apa? Experience. Kabarnya Mbak ini kan sudah mengetahui siapa sebenarnya orang yang melakukan santet tersebut dan memintanya untuk menghentikan perbuatan itu. Gimana untuk kelanjutannya nih? Please tell me the story. Pasti nggak ngaku, semua orang juga akan mengaku. Tapi saya pernah konflik, saking marahnya saya bilang oke, dia bisa melakukan hal ini, saya sih bawa saya beceng ini, saya tembak gitu kan, mau dari Penyelesaiannya nggak dengan seperti itu. nggak, waktu saat itu lagi emosi mas. Iya, udah, tapi ya akhirnya dia nggak ngaku. Setiap saya kata-kata ini nggak pernah ada sepatah kata pun gitu. Dia tutup, langsung serangan tambah banyak. Wah, dagu segala macam. Akhirnya ya udahlah. Iya, saya juga kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kejahatan itu menghindar dengan sendirinya. Kembali ke pemirsa. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang seorang pakar paranormal yang sudah lama bergelut dan mengetahui tentang santet dan ilmu hitam lainnya. Langsung aja kita panggilkan Bapak Permati Satrio. Kembali ke Selamat malam Bapak Permati, selamat datang di Bukan Permata. Apa kabarnya? Baik, Mas Tukul. Subhanallah, luar biasa. Langsung saja nih Pak Permati ini. Maaf Mas ya, Pak. Silakan panggil apa saja. Sebenarnya ilmu santet itu apa sih dan kenapa selalu berkonotasi negatif nih, monggo? Yaitu salah kaprahnya. Maaf sebentar nih. Ini pariwaranya tuh waiting list. Ya. Antri ini. Kalau orang-orang acara lain paling 10 menit, 5 menit. Ini 25 tahun. Baru acara dimulai dan kameramennya udah datang bersama anak cucunya. Jangan terbuka Mas. Dikeluarkan. Jadi dikeluarkan dari jantung saya itu kawat yang sudah karatan sama tali untuk mengikat jantung saya, itu diambil sama dia.